Sahabat hikmah di balik kisah. Sebuah insiden menimpa keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Putra pertamanya yaitu Emril Khan Mumtaz alias Eril hanyut dan hilang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Rabu 25 Mei lalu. Eril terseret arus sungai yang cukup deras saat berenang bersama adik dan rekannya. Eril diketahui tengah berada di Swiss untuk mencari sekolah guna melanjutkan jenjang S2. Sedangkan Ridwan Kamil tengah berada di Inggris untuk kunjungan kerja. RK pun dengan tabah terlebih dahulu menyelesaikan agendanya sebelum menyusul keluarganya ke Swiss. Bersama sang istri, Gubernur Jawa Barat ini memantau langsung proses pencarian putranya. Dengan panjang 288 km, Are menjadi sungai terpanjang di Swiss. Hingga kini proses pencarian terhadap Eril masih terus berlangsung. Dalam dukanya, RK memposting sebuah foto catatan memohon doa untuk kemudahan proses pencarian Eril. Ia juga mengganti foto profil di akun Instagramnya dengan foto Eril. Nampak sosok Eril yang masih kanak-kanak tengah duduk di tepi kolam sambil melihat batu bertuliskan lafal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, kita berjumpa lagi seperti biasa kali ini bersama saya Rahma Hayudingdia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, rasanya apa ya, tidak ada hati orang tua satupun yang tidak akan hancur ketika tahu anak tercinta tertimpa musibah. Gimana Ustadz ya, menghadapi cobaan seberat itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat hikmah dan tentunya seluruh pemirsa di tanah air dimanapun Anda berada. Seorang mukmin itu akan mendoakan mukmin lainnya ketika ada satu musibah, ada satu tragedi, apalagi bagaimanapun beliau adalah public figure ya, tokoh masyarakat yang punya banyak jasa untuk kita. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Karena kalau sudah kun fayakunnya Allah, nggak bisa ada yang nerka dan nebak-nebak. Kita doakan yang terbaik, semoga ditemukan juga dalam keadaan sehat, bisa kembali ke keluarga dan masyarakat, bisa kembali juga melanjutkan cita-citanya. Karena memang ya jangankan dalam musibah yang sudah kita tahu bersama lah ya. Mau ngambil kuliah S2 gitu kan, lagi nyari kampus, tiba-tiba ada satu tragedi. Ya semoga saja ini jadi ujian karena Allah ingin angkat derajat Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil tentunya ya. Karena Allah itu tidaklah Allah memberikan satu ujian kepada hambanya kecuali Allah tahu bahwa hambanya itu mampu memikul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang dengan musibah yang tidak mampu dia tangani. Jadi justru ya manusia-manusia pilihan Allah. Manusia-manusia yang sudah menjadi pilihan Allah, Allah pilih karena Allah tahu manusia inilah yang mampu memikul beban yang akan aku titipkan. Kenapa bahasanya aku titipkan? Karena bisa jadi ini titipannya sesaat. Ya semoga saya nanti ketemu, sehat. Kang Emilnya juga tetap sabar, ikhlas, lillahi ta'ala, bisa lulus dari ujian ini. Apapun yang terjadi, ikhlas itu kunci utama. Sabar itu tidak bisa lepas dari keikhlasan yang betul-betul semua ada hikmah di balik musibah. Ya mudah-mudahan ya Mbak Rahma ya, bisa ada satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap-harap cemas, tapi kalau sudah kun fayakunnya Allah, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Nah ini kan sabar sama ikhlas ini kan adalah dua hal yang rasanya paling berat untuk kita jalankan gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah kenapa saya sering dengar kalau orang-orang yang sabar itu termasuk orang yang beruntung, bukan orang yang makan hati. Iya. Allah itu pasti akan memberikan ujian dalam bentuk yang berbeda kepada setiap hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan untuk kita semua
A'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in. Kata Allah, wahai manusia, hamba-hambaku, kalian semua pasti akan aku uji. Ada lamut taukid yang dalam kaidah bahasa Arab itu artinya pasti. Pasti, nggak mungkin enggak. Ya. Walanabluwannakum. Kalian semua pasti akan aku uji. Nggak mungkin nggak diuji. Logikanya kalau mau jadi manusia harus siap diuji. Ya. Kalau nggak siap diuji, ya jangan jadi manusia kan gitu. Kebetulan Allah mentakdirkan kita jadi manusia, resikonya harus siap menghadapi ujian. Tapi Allah melanjutkan dengan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit. Kebayang nggak sih buat kita tsunami, tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan pesawat, itu ujian yang besar loh. Iya, iya, iya. Besar banget, Masya Allah. Puluhan ribu orang meninggal, belum yang pribadi-pribadi musibahnya. Tapi Allah menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit. Semua itu sedikit. Nah, dalam konteks ini Allah ingin sebesar apapun ujian yang sedang kita hadapi, bandingkanlah itu dengan semua nikmat Allah yang sudah Allah titip. Dari sepanjang kita dilahirkan sampai detik ini, nikmat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba itu kalau dibandingkan dengan musibah yang menurut kita besar, ini jadi kecil. Iya, iya, iya. Jadi Allah sedang mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat berharga. Allah bilang Allah akan uji, tapi Allah kasih kunci jawabannya. Enak gak tuh? Beda sama guru di sekolah kan? Oh iya. Guru di sekolah nguji-nguji kunci jawaban yang nyimpen. Iya, nggak boleh bocor. Berarti nggak boleh bocor gitu kan, bocor jadi masalah. Allah itu pengasih penyayang. Ya. Kita diuji dikasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa tadi? Bisyai'in, itu sedikit. Karena jangan lihat musibahnya, tapi lihatlah semua nikmat. Kadang orang itu baru bisa merasakan betapa mahalnya nikmat kalau udah berhadapan dengan musibah. Ya, betul. Sama dengan orang baru bisa merasakan mahalnya sehat kalau udah dikasih sakit. Kan gitu. Allah. Makanya ini luar biasa banget. Ini ujian yang betul-betul rasanya itu gimana ya Sat ya. Hati itu kayak waduh bener-bener sulit gitu untuk dibayangkan, sedihnya, bingungnya segala macam. Seperti Ustaz Zaki pernah bilang kan, anak itu bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi bisa juga jadi ujian. Betul. Ya kan betul, Ustaz ya? Betul. Nah ini kita akan membahas satu hal tentang itu Ustaz. Yaitu tentang anak yang memutuskan untuk pindah keyakinan. Nah ini kan juga sebuah ujian untuk orang tuanya Ustaz ya. Banget, nah, banget. Kita akan membahas ini usai jeda sahabat Hikmah.